Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahrul Syahdon dengan NPM 243150005. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya pilih, yaitu tentang termokimia. Lanjut kepada tujuannya. Tujuan utama dari termokimia adalah untuk memahami dan menjelaskan perubahan energi, khususnya dalam bentuk panas yang sering terjadi selama reaksi kimia. Dengan mempelajari termokimia, kita dapat memprediksi apakah suatu reaksi akan melepaskan energi atau menyerap energi, serta mempelajari bagaimana perubahan energi ini mempengaruhi keberlanjutan dan efisiensi reaksi tersebut. Selain itu, termokimia memungkinkan kita untuk mengukur dan mengontrol jumlah energi yang terlibat dalam suatu reaksi, yang sangat penting dalam berbagai aplikasi industri seperti pembangkit listrik, pembuatan bahan kimia, dan desain reaktor kimia. Itu penerapan konsep-konsep termokimia juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam proses metabolisme tubuh dan penggunaan bahan bakar dalam kehidupan modern. Dengan demikian, termokimia berperan penting dalam mengoptimalkan proses-proses kimia untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efisiensi dan aman. Konsep energi dalam termokimia. Energi dalam termokimia mengacu pada kemampuan sistem untuk melakukan kerja atau mengalami perubahan, khususnya dalam bentuk panas dalam kurung kalor yang terlibat dalam reaksi kimia. Energi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu energi kinetik yang berkaitan dengan gerakan molekul zat seperti suhu, energi potensial yang terkait dengan posisi atau susunan partikel dalam sistem. Secara keseluruhan, energi dalam suatu sistem disebut energi internal yang mencakup energi kinetik dan energi potensial molekul. Selain itu, ada juga entalpi H yang merupakan energi total dalam sistem yang mencakup energi internal ditambah energi yang berhubungan dengan tekanan dan volume sistem. Dalam reaksi kimia, energi dapat berpindah antara sistem dan lingkungan dalam bentuk polar yang bisa diserap atau dilepaskan tergantung pada jenis reaksi, ekstromik, endromik, dan endromik. Konsep hukum konservasi energi menjelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya dapat diubah bentuknya. Sehingga total energi dalam alam semesta tetap konstan. Perubahan dalam reaksi kimia ini mempengaruhi arah dan keberlanjutan reaksi yang bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor suhu seperti suhu, tekanan, dan kondisi lainnya. Lanjut, untuk hukum termodinamika dalam termokimia itu ada hukum termodinamika 1, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya dapat dipindahkan atau diubah bentuknya. Seperti delta U sama dengan Q dikurang W. Perubahan energi dalam kurung perubahan energi dalam sistem sama dengan kalor yang diterima pekerjaan yang dilakukan, dikurang pekerjaan yang dilakukan. Hukum termodinamika 2 itu adalah proses spontan, akan selalu mengarah pada peningkatan peningkatan entropi, ketidakteraturan dalam alam semesta. Kita lanjut pada reaksi eksotermik dan endotermik. Reaksi eksotermik, reaksi kimia yang menghasilkan energi, biasanya dalam bentuk panas. Contoh, pembakaran bahan bakar. Dan reaksi endotermik, itu adalah reaksi yang menyerap energi. Itu biasanya dalam bentuk panas dari lingkungan. Contoh, fotosintesis pada tanaman. Lanjut, entalpi dalam kurung H dan perubahan entalpi dalam kurung delta H. Entalpi
Itu energi total dalam sistem mencakup energi internal, dan energi yang terkait dengan tekanan dan volume. Perubahan entalpi delta H itu merupakan perubahan energi pada reaksi kimia. Jika delta H kurang dari nol, maka reaksi itu akan eksotermik. Jika delta H lebih dari nol, maka reaksi yang didapatkan adalah reaksi endotermik. Lanjut pada persamaan reaksi dan kalorimeter. Kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan panas selama reaksi kimia. Persamaan, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, dalam kurung Q sama dengan kalor yang diserap atau dilepaskan. M-nya adalah massa, C-nya sama dengan kapasitas kalor, delta T merupakan perubahan suhunya. Lanjut kepada contoh soal termokimia. Soalnya adalah sebuah reaksi kimia itu menghasilkan 500 J energi dalam bentuk panas. Jika massa airnya 100 gram dan kapasitas kalor spesifik air adalah 4,18 J per G eh, derajat Celcius, berapa perubahan suhu air tersebut? Itu adalah penyelesaiannya adalah menggunakan persamaan kalorimetrik ya. Itu adalah Q. Q itu sama dengan M dikali C dikali delta T. Itu Q sama dengan menghasilkan 500, M-nya menghasilkan 100, C menghasilkan 4,18 dan dikali delta T. Dan delta T itu adalah menghasilkan 500 per 100 dikali 4,18. Itu adalah contoh soal termokimianya. Lanjut kepada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mengkaji hubungan antara energi dan reaksi kimia. Menentukan apakah reaksi bersifat eksotermik atau endotermik. Sangat penting dalam banyak proses industri dan biologi. Hukum termodinamika dan pengukuran perubahan entalpi sangat berguna untuk memprediksi hasil dan arah reaksi kimia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.